إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي قد بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kami berwasiat khususnya untuk kami sendiri, umumnya untuk para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Takwa yang bermakna kehati-hatian, takwa yang bermakna menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan tidak pernah berhenti menjerumuskan manusia ke dalam jalan kesesatan. Dan syaitan alaihi la'nah selalu mencari cara agar kita mengikuti jejak langkah mereka. Di antara dua jalan yang digunakan oleh syaitan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, yang pertama adalah jalan syahwat, jalan berupa hawa nafsu. Mereka mengajak manusia agar mengikuti hawa nafsunya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'." Tidaklah aku berlepas diri dari hawa nafsuku, karena kebanyakan hawa nafsu itu mengajak pada keburukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hawa nafsu ini bisa dikalahkan kecuali dengan kesabaran. Kunci
membebaskan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, yaitu dengan sabar. Dan makna sabar, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu habsun nafsi ala mana'illah, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa sabar tidak pernah ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabar, wa sabiru, bahkan tingkatkan kesabaran kalian, wa rabitu, berjaga-jagalah di perbatasan, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah supaya engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan para ulama mengatakan al-fadlu yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu bisa menolong setiap amal. Dan hawa nafsu kita bisa kendalikan dengan sabar, dengan cara menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar bukan berarti diam, sabar bukan berarti menyerah, tapi justru sabar adalah kemampuan untuk mengkondisikan diri, mengkondisikan hati agar selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan pertama yang digunakan syaitan untuk menjerumuskan kita adalah dengan syahwat, dan agar bebas dari syahwat yaitu dengan bersabar. Yang kedua, jalan yang digunakan oleh syaitan alaihi la'nah untuk menjerumuskan manusia yaitu jalan syubhat. Jalan yang dibuat oleh syaitan sesuatu yang samar. Dan Nabi alaihi wasallam menyampaikan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Nabi alaihi wasallam, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan yang haram juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Namun di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, ada perkara-perkara yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Inilah syaitan selalu membuat cara, bahkan menghiasi sesuatu yang tadinya buruk berupa kemaksiatan, pengingkaran, keburukan, dihiasi dengan kebaikan, dihiasi dengan keindahan. Dan inilah salah satu yang terbentuk syubhat syaitan. Setan selalu menghiasi keburukan seakan-akan itu terlihat baik, selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan itu indah. Dan inilah tipu daya syaitan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, bagaimana agar kita lulus dari ujian berupa syubhat? Para ulama menyampaikan tidak ada jalan lain agar kita lulus dari syubhat yaitu dengan ilmu. Ilmulah yang akan menarik seseorang dari perkara-perkara yang sama. Ilmulah yang akan menjelaskan seseorang mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Sampai para ulama mengatakan al-ilmu nurun wal jahlu dhulmun. Ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan adalah kegelapan. Jadi siapa yang ingin mendapatkan cahaya, penerang, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang untuk diikuti, mana yang untuk ditinggalkan, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil kecuali dengan ilmu. Banyak manusia kemudian terjatuh pada keburukan bukan hanya karena syahwat, tapi bisa jadi karena dia terjebak terhadap syubhat, terhadap perkara-perkara yang samar, terhadap sesuatu yang buruk, seakan-akan dihiasi itu merupakan kebaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari tipu daya syaitan dan Allah selamatkan kita dari tipu daya mereka sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير